Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, berbicara tentang sebuah pengalaman, memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga buat kita semua. Tapi kalau kita bandingkan dengan pendidikan, lebih berharga mana? Mau tahu jawabannya? Sebenarnya pendidikan dan pengalaman itu saling membutuhkan. Pendidikan tanpa pengalaman, kita tidak akan bisa mengerjakan sesuatu hal. Kita tidak akan bisa praktek, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita memiliki pengalaman tetapi tidak mempunyai pendidikan, kita juga tidak akan bisa membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu dengan baik, dengan benar, karena pendidikan kita tidak dimiliki. Jadi saya kira satu sama lain memang saling membutuhkan. Tetapi teman-teman, kalau lebih banyak mana, ditinggikan pendidikannya atau dibanyakin pengalamannya? Kalau saya pribadi teman-teman, saya lebih memilih dibanyakin pengalamannya daripada saya menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena kita percuma teman-teman kalau kita menempuh pendidikan yang terlalu tinggi tetapi minim pengalaman. Kita tidak akan bisa menjadi seseorang yang benar-benar sukses, yang benar-benar berhasil dengan jalan kita sendiri, dengan jerih payah kita sendiri. Karena kenapa? Orang yang minim pengalaman pasti akan sulit meraih cita-citanya setinggi langit. Tetapi kalau kita banyak pengalaman, meskipun kita minim pendidikan, kita pasti akan berani melangkah. Kita masih mampu untuk mencoba, meskipun kita diberi kegagalan berapa kali. Tetapi kita pasti tidak akan menyerah. Karena kenapa? Karena sudah banyak pengalaman. Nah inilah teman-teman keuntungan seseorang yang banyak pengalaman. Karena orang yang pengalamannya sudah banyak, jam terbangnya sudah teruji, kan otomatis pengalaman sudah banyak, otomatis jam terbang itu otomatis sudah teruji tuh. Pengalaman pahit, pengalaman manis pasti dia sudah bisa merasakannya. Ketika dia diberi kegagalan, yaitu pengalaman yang pahit, dia tidak akan gentar. Karena seseorang yang pengalamannya banyak sekali, dia pasti mentalnya akan terbentuk. Tetapi kalau seseorang pendidikannya yang diutamakan, dia menempuh pendidikan setinggi langit, tetapi minim pengalaman, dia hanya bisa menghitung, istilahnya seperti itu. Dia hanya bisa menghafal, dia hanya bisa berteori, tetapi dia tidak berani untuk praktek. Tetapi dia tidak berani untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan, yang dia omongkan. Karena kebanyakan begitu teman-teman. Seseorang yang pendidikannya yang sangat tinggi, dia pasti akan ragu untuk melakukan sesuatu hal. Ini kebanyakan seperti itu, karena dia fokus pada pendidikan. Dia tahu cara melakukan ini begini, cara melakukan itu begitu. Dan dia tahu dampaknya, keuntungannya, kerugiannya, dia tahu. Tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana nanti kalau rugi, bagaimana nanti kalau untung, tetapi buntung. Nah, katakanlah seperti itu. Dia tidak pernah merasakan teman-teman. Tetapi kalau dia seseorang yang sudah berpengalaman banyak, jam terbangnya sangat teruji, meskipun dia minim pendidikan, katakanlah dia lulusan SD atau SMP,
tetapi dia memiliki jiwa pemberani, memiliki jiwa yang pantang menyerah, selalu ingin mencoba, tidak takut gagal. Saya yakin dialah yang akan bisa menempuh kesuksesan. Karena sukses itu butuh itu semua, teman-teman. Butuh jam terbang, butuh seseorang yang gagal terus bangkit lagi. Inilah orang sukses. Orang sukses itu bukan pandai berbicara, orang sukses bukan pandai berteori, orang sukses bukan pandai mencari solusi, mencari jalan keluar. Tidak, orang sukses itu pandai untuk bangkit dari keterpurukan. Itulah orang sukses. Jadi saya tekankan sekali lagi, teman-teman ya, saya di sini tidak memihak pada sebuah pengalaman, dan saya tidak menyudutkan pada seseorang yang menempuh jalur pendidikan yang sangat tinggi. Tidak. Di sini saya mendukung keduanya. Kita perlu dua-duanya. Kita perlu dua-duanya. Yang saya terapkan di sini adalah pendidikan sewajarnya. Sewajarnya adalah kalian bisa sekolah, dan wajib ini sekolah SD, SMP, SMA ini wajib sekolah. Karena untuk daya pikir kita, daya nalar kita dalam melakukan sesuatu atau menempuh sebuah keberhasilan, ini penting. Pendidikan SD, SMP, SMA ini penting. Ini saran saya. Dan selanjutnya kalian harus perbanyak pengalaman. Meskipun di sini kalian akan menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi, istilahnya S1 atau mau S2, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus imbangi dengan sebuah pengalaman. Jadi jangan sampai kalah pengalaman dengan pendidikan. Kalau bisa dua-duanya ini imbang. Kalian menempuh jalur S1 selama 4 tahun, katakanlah begitu ya. Kalian juga harus berpengalaman dalam 4 tahun ini. Jadi istilahnya kuliah sambil bekerja. Ini yang bagus. Jadi setelah kalian lulus sekolah, kalian lulus kuliah, kalian akan memiliki pengalaman yang berharga untuk melanjutkan masa depan kalian yang lebih cerah. Kalau kalian tidak melakukan ini, melakukan sebuah pengalaman atau jam terbang, mental kalian tidak akan teruji, dan kalian tidak akan memiliki mental untuk membangkitkan sebuah perencanaan pada masa depan kalian. Jadi ini fungsinya sebuah pengalaman untuk membentuk sebuah mental. Kalau pendidikan yang tinggi tidak akan memiliki mental, teman-teman, tidak akan membentuk mental. Ini menurut pendapat saya, dan apa yang saya bicarakan di sini ini berdasarkan apa yang saya alami, yang artinya saya juga pernah berpengalaman dalam hal ini. Memang saya belum pernah merasakan sebuah pendidikan tingkatan sarjana, tetapi saya sudah bertanya kepada teman-teman saya yang sudah sarjana, dan saya sudah melihatnya bagaimana sih seseorang yang menempuh pendidikan kuliah atau sarjana ternyata begini. Karena saya juga lulusan SMA, jadi kurang lebih tingkatannya memang ya masih jauh dari sarjana, tapi sistemnya ini hampir sama seperti anak SMA, betul kan? Jadi di sini saya sudah mengerti bagaimana anak yang kuliah setelah lulus, ilmu apa yang dia tangkap, ilmu apa yang dia miliki setelah lulus kuliah. Dan di sini saya sudah jatuh bangun, bangkit dari keterpurukan, pengalaman sudah banyak, jam terbang sudah teruji. Jadi saya tahu ternyata begini, saya dulu seperti ini, dan sekarang saya seperti ini. Jadi saya ada perbedaan yang signifikan dari dulu sampai sekarang, teman-teman. Dari sebelum saya memiliki pengalaman banyak sampai sekarang, jika dibandingkan sekarang maksudnya. Jadi saya lebih bagaimana ya, seperti orang yang berpikir itu lebih jernih daripada yang dahulu. Ya, ini memang saya mungkin banyak pengalaman dan banyak jam terbang. Jadi apa-apa yang saya lakukan itu saya selalu berani dan selalu ingin mencoba. Ini mental saya sudah terbentuk. Jadi begitu teman-teman ya, semuanya. Semoga
apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa menginspirasi kalian semuanya untuk bangkit untuk mencapai suatu tujuan. Ya, baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.